Abang sih pemahamannya Dinda, nggak sama kayak Kristus kita, Bang. ini artinya yang diurapi. Arti kata Kristus itu yang diurapi. Kristus ini gelar. Makanya Anda masih Kristen karena kalian Anda ngikut-ngikut saja. Kalau nama itu ini Dinda, ini. Ajaran Kalau nama itu ini nama itu ini nama. Ini yang nama. Nih, ini nama jelas dia. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendak engkau namai dia Yesus. Ini nama. Sementara dalam Lukas 2 nomor 11, Lukas 2 nomor 11 ya, di sini tidak ada nama, yang ada gelar. Ya, artinya ini hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang jadi pertanyaannya, sosok yang diurapi Tuhan di kota Daud ini siapa? Ya Yesus itu, Bang. Sekarang coba Abang baca di Matius 1 Di mana ada nama Yesus di sini? Baca Matius 1 ayat 16. Hah? Matius 1 ayat 16. Matius 1:16. Matius 1 ya. Dibahas Lukas tapi belum ke Matius. Jadi Lukas mengenal Matius apa gimana nih? Udah rapat, Bang. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Nah, Oke. Oke. Jelaskan. Siapa yang menyebut? Dengar dulu Dinda. Siapa yang menyebut Yesus ini Kristus? Yang menyebut siapa? Dengar, sudah pas kan, Bang? Sudah nyambung kan dengan ayat yang tadi Abang tanya? Nyambung. Kenapa disebut Kristus? Sudah nyambung kan Yang Yesus. menyebut Kristus ini siapa? Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus. Yang menyebut Yesus ini Kristus siapa? Bang, saya kan menanggapi saja dari Abang punya tema anak orang bukan Tuhan. Oke. Di dalam Matius 1 nomor 16 ini, di dalam Matius 1 nomor 16 ini, Abang dengar dulu Dinda. Di dalam Matius 1 nomor 16 ini, begini Dinda. Di dalam Matius 1 nomor 16 ini, adakah dikatakan Kristus itu Tuhan? Penjelasan bahwasannya Kristus itu adalah Tuhan, adakah? Tidak ada. Peranakan Yesus, jadi suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Nah tadi itu kan Kristus itu yang diurapi tuh, Bang, yang diurapi itu Tuhan. Iya, yang diurapi, bukan Tuhan. Abang, kenapa Abang tidak baca tadi itu yang di Lukas 2 ayat 11 tadi Abang sudah tahu kan? Makanya Lukas 2 nomor 11 itu komanya terpisah. Ini tengok nih ya. Hari ini telah lahir bagimu dia juru selamat, yaitu Kristus, sesuai dengan tema. Ya, yaitu Kristus, dengan tema. Janganlah paksakan Tuhan saya untuk kota harus Daud. menafsirkan sesuai dengan tafsiran Bukan Abang. menafsirkan, artinya ini hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang diurapi Tuhan siapa di sini dalam Lukas 2:11 ini? Siapa yang diurapi Tuhan? Ya Yesus tuh, Abang. Begitu aja. Oke, mana penjelasannya? Di mana penjelasannya? Sementara di sini tidak ada nama Yesus. Mana penjelasannya? Nah di situ nggak ada, makanya di Alkitab itu Bang kita belajar tuh dari Kejadian sampai di Wahyu, Bang. Nah di sini kan dikatakan Yesus itu jadi begini Dinda ya. Berarti dalam Lukas 2 nomor 11 Yesus ini diurapi Tuhan kan, betul? Nah ketika Yesus diurapi Tuhan, apakah dia Tuhan? Bang, dia itu kan Kristus artinya apa sih? Orang yang diurapi kan? Iya, orang yang diurapi. Ketika Tuhan mengurapi orang ini yang bernama Yesus, apakah Yesus ini Tuhan? Tuhan, Abang. Tapi dia adalah, berarti Tuhan mengurapi Tuhan. Sama kayak kita, kayak dia turun itu jadi manusia. Berarti Tuhan mengurapi Tuhan. Aduh Abang, pemahaman Abang tuh nggak akan sama dengan kita, Bang. Dengar Dinda. Arti kata Kristus itu adalah yang diurapi. Yang diurapi ini adalah Yesus.
Yang mengurapi Yesus siapa? Kalau abang tahu Tritunggal pasti abang ngerti lah itu. Yesus pun nggak tahu Tritunggal, Dinda. Saya tuh tujuan. Yesus pun nggak tahu Tritunggal. Yesus, apakah Tuhan itu Tritunggal Yesus? Dia menjawab, Markus 12 nomor 20, Markus 12 nomor 29. Dengarlah wahai Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Pemahamannya dengan saya, Bang, nggak nyambung kita, Bang, sampai kapanpun, Bang. Nah, penjelasan Anda, pemahaman Anda ini berdasarkan apa? Di sini saya sedang tidak meminta supaya Anda dan saya sama, tidak. Tetapi saya minta Anda jangan bantah Bible Anda. Mana? Gimana, Yosia? Halo, Yosia. Dia udah berapa lama Kristen? Tahu nggak Bang Faruk ini mualaf? Berapa lama dia juga Kristen? Dia bukan nggak paham Tritunggal. Maka Tritunggal yang dipahami Yosia dengan Tritunggal dipahami sama Faruk, sama atau beda? Lalu bagaimana? Faruk Jennifer ini punya Kristen. Dia mualaf. Dia juga dulunya Itu urusannya dia. mempelajari Abang Tritunggal. Jennifer ini mualaf ya. Itu urusannya dia, Juga Bang. paham Tritunggal. Jadi jangan bilang dia nggak paham Tritunggal. Oh iya, udah, ya udah. Iya, Ya beda udah, Bang. dengan pemahamannya. Bukan urusannya saya, Bang. Kami udah paham Bukan, itu. masalahnya apakah Tritunggal yang dipahami Faruk dulu dengan yang dipahami Yosia beda? Di mana bedanya? Tap layar teman-teman ya, love orange-nya teman-teman. Aku dari tadi gak ada teriak, cair bro. Ya, Tuan Ringo, Islam Kristen kau Dinda. Katolik. Islam Kristen. Katolik. Oh, Katolik iya, karena Katolik itu bukan Kristen, betul? Terserah abang lah mau ngomong gitu ah. Sekarang kembali saya tanyakan, anak yang dilahirkan Maria itu orang atau Tuhan? Dengar ya Bang Faruk ya. Mau sampai kiamat pun kalian bahas itu nggak bakalan nyambung pemahaman kita. Nggak bakalan nyambung. Ya. Gini Dinda, kau jangan berharap nyambung ke aku. Ya udah, makanya kan ditanya. Gini Dinda, tapi setidaknya apa yang kau sampaikan nyambung dengan Bible. Ya maksudnya Bang gini Bang. Nanti kalau gini Bang Faruk, yang Jennifer. Kristen ini ketika memberikan penjelasan nggak nyambung sama Bible kalian. Kalau nyambung kok sama Biblemu, kami pun paham. Kami nggak pernah berharap nyambung ketika kami bertanya sama kalian, karena dalam pandangan kami kalian ini ODGJ. Ya udah terserah, kami juga pandangan kami kalian itu ODGJ, orang gila kalian. Pandangan Tapi kami kan? berharap gini Dinda. Sama Bang, makanya gue Dinda, bilang Dinda. Bang Faruk. Tapi kami berharap Jangan dipaham. penjelasan Anda ini selaras dengan Halo, Bible Bang Anda, Anifah. gitu loh. Pandangan kita itu kan Iya, udah Dinda. jelas-jelas berbeda. Makanya tadi ku bilang dari awal. Pandanganmu berdasarkan apa, Dinda? Berdasarkan apa? Berdasarkan Pandangan, Bible lah. dasar pandanganmu itu apa? Berdasarkan Hah? pandanganmu kayak mana coba? Berkutu dulu artinya. Tapi cepat. Gini loh Dinda. Abang dulu berulang Kristen ini. ya Bang? Gini dulu Dinda dengar dulu Dinda. Enggak, abang dulu Kristen. Saya dengar dulu. Iya dari bilang Oh ya udah tadi sama Dinda. udah paham Bang, udah paham Bang. Oke, Dinda, dengar Dinda. Saya tidak meminta Anda supaya berupaya meyakinkan saya. Atau saya pun tidak berharap Anda nyambung ketika saya ajak dialektika. Tapi saya berharap ya apa yang Anda sampaikan itu nyambung dengan Biblemu. Cair dong. Nyambung dengan Biblemu. Contoh, ketika dalam Markus 12 nomor 29 Yesus berkata, dengarlah wahai Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalian bilang Tuhan Tritunggal. Yohanes 17 nomor 3 dan Yohanes 5 nomor 37. Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Oke, dan mengenal oke lah, Yesus oke, yang telah Engkau utus. Kalian membacanya Yesus Tuhan. Oke Bang, oke. Yohanes 5 nomor 37. Ya.
Bapak Ya, yang oke. telah mengutus aku, Oke, Bang. rupanya dia yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak bisa kalian lihat, suaranya tidak bisa kalian dengar. Kalian baca Yesus itu Tuhan, padahal tertulis utusan. Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Kalian Bang. katakan sama kami Yesus itu maha kuasa. Bang Nipar. 1 Bang Nipar. Timotius 6, 2 Timotius 6 nomor 6 2 Timotius 6 nomor 16 jelas Bang Nipar. dikatakan dialah yang tidak Astaga, bisa dijangkau ngoceh oleh terus kaum. dia lah. Dia bersemayam dalam Maksudnya terang. Bang Ringo. Siapapun tidak Abang bisa tadi melihat dia, bilang, suaranya tidak terdengar. kami Dan bilang ODGJ. Tuhan itu meninggal. Anda dibilang Bang Faruk, Anda ODGJ Kristen. Kenapa? Dia bicara menggunakan dalil Bibelmu. Kau pernah lihat? Sekarang orang aku tanya ODGJ dulu Bang Nipar. menggunakan Abang dalil bicara? udah baca kitab seluruhnya enggak? Dari kejadian Sudah, sampai Bang Ringo. Sudah. Anda penuh. tahu Sudah. orang ODGJ itu Yakin, bicara Bang? menggunakan dalil nggak? Yakin. Pakai dalil ya, supaya jangan dibilang ODGJ. Pakai dalil ya. Bagus. Makanya aku mualaf. Karena setelah iya. aku baca Bible itu sampai habis, dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satu ayat pun secara eksplisit Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Cuman membaca aja, Bang. Dia menyatakan dia bertuhan, Matius 11 nomor 25. Cuman dibaca aja. Jadi maksudnya kukunya gitu. Inilah kan. Kalau aku baca kukunya. Bang, Dia dibaca lah. kalau cuma dibaca nggak dipahami sama aja bohong, Bang. Dengar dulu Dinda. Di dalam Bible, kalau aku salah kau bantah dengan data. Yesus itu nggak pernah berjanji dengan iman Kristen. Yesus Abang itu Sanifar, nggak pernah berjanji dengar apapun dulu, Bang. kepada Jangan kamu orang-orang aja yang ngomong. mengimankan dia, yang Tahu, menyembah pengen ngomong sama dia. kau. Bahkan Yesus tidak mengenal iman Kristen. Bang Sanifar, kalau kau baca kitab dari Kejadian sampai Wahyu, cuma baca aja nggak memahami, sama aja bohong, Bang. Udah itu aja intinya. Bagaimana kau bisa memahami kalau kau nggak pernah baca? Kau aja nggak pernah baca, tapi paham. Itu namanya mental pemalas. Kan mental pemalas, omongan perkede tua. Kau baca aja nggak pernah, macam mana kau bisa paham? Aku sekarang yang kita- sudah selesai baca, Sekarang kita ke tapi tema kau dulu, Bang. nyatakan tidak paham, ya kan? Itu mental kede tua. Ya. Terserah, Bang lah. Iya pula lagi kan. Terserah, Bang lah. Saya tanya sekarang kamu udah pernah baca Bible nggak? Selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Enggak. Kau aja nggak pernah baca. Udah berapa umurmu? Biblemu pun nggak pernah kau baca. Berapa umurmu? Kenapa? Jijik kau? Bukan enggak jijik. Bukan Jadi jijik. kenapa nggak kau baca? Hah? Karena saya belum bisa memahami sepenuhnya, belum bisa sepenuhnya memahami isi dalam Bible, Bang. Kayak mana kau memastikan dirimu belum paham sementara kau nggak pernah baca? Gimana nih mental kalian ya? Kau meyakinkan dirimu nggak paham, tapi kau nggak pernah baca. Kau meyakinkan dirimu kalah dalam perang sementara kau nggak pernah perang. Kau meyakinkan dirimu nggak akan gajian sementara kau nggak pernah kerja. Makanya aku bilang, bener kata teman-teman, syarat jadi oten itu harus longor permanen. Berarti kau bekas orang longor kau. Betul, aku udah bilang hanya longor orang kau. yang dengar dulu Dinda, hanya orang yang pernah ODGJ lah, yang sembuh dari ODGJ, yang bisa menyelamatkan kalian dari ODGJ. Aku dulu 27 tahun longor, sama kayak kau. Sampai sekarang kau longor, Pak. Tapi aku sudah sembuh aku sudah, makanya aku mengajak kalian supaya sembuh, karena aku yang tahu jalannya. Iya, terserah lah. Sekarang kita ke tema lah dulu, Bang. Terserah lah. Ya udah, kasih temanya, kasih ayatnya. Di mana Maria dikatakan melahirkan Tuhan? Di mana datanya? Melahirkan Yesus, Bang. Yesus anak manusia, bukan Tuhan. Bukan Tuhan kan yang dilahirkannya kan? Tapi dalam pengertian Yesus itu Tuhan, Bang.
Oke, atas dasar apa kau katakan dalam pengertian di situ Yesus adalah Tuhan? Atas dasar apa? Contoh ini kita buka data ya, Matius 11:25. Kita buka datanya. Ketika Yesus berkata, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Pada saat itu, siapa Tuhan, siapa manusia? Bang, maknai dulu perkataannya itu, Bang. Oke, silakan maknai ini. Ulangi dulu. Dihayati dulu. Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit Bapak itu dan siapa? bumi. Makanya kau yang nanggapi, nanti aku kau bilang menafsirkan Bible. Makanya aku bilang kalau nggak bisa kau tanggapi, nggak usah kau apain. Udah, Cernah dulu kata-katanya itu, cernah kata-katanya itu, cernah kata-katanya itu. Bapak itu berdasarkan Matius 11:25 itu, Bapak itu adalah Tuhannya Yesus. Dan Yesus bertuhan kepada Bapa. Kalau dalam pemahamanmu gimana Matius 11:25 itu? Yang mengutus Yesus itu adalah Tuhan ya, Bapaknya. Di sini nggak ada kata mengutus loh, Dinda. Aduh. Makanya aku bilang, Bang, kalau Di baca Matius Bible kau 11:25 ini nggak ada kata mengutus. kalau baca Bible itu yang sepenuhnya, Bang. Jangan cuma saya aja kau bayangin. Ini yang ku tanya, ini yang nggak bisanya ku bacakan semua Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Udah, nggak alasan itu, Bang. Satu nomor ini ku kasih sama kau. Aku tuh udah tahu jurus kalian itu. Cair dong. Ketika Yesus berkata, aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Pada saat itu siapa Tuhan? Hayati dulu perkataannya itu. Hayati dulu, Bang, perkataannya itu. Tidak. Apa dari perkataannya itu? Hayati dulu. Dalam Artinya pikirkan dulu. cair dong, Bunda Rifa. Kan? Arti dari disuruh menghayati cair dan arti dari perkataannya itu ternyata Yesus bertuhan. Dan Tuhannya Yesus itu adalah Bapa, betul? Kadrun. Kan bantahnya di Bible. Lo dia baca jelas tuh le. Bantahnya di Bible. Makanya iman kalian hasil dari membantah Bible. Kalau memahami Bible pun kau nggak lulus. Kalau kalian ngikutin Yesus, nggak mungkin kalian Kristen. Kalau kalian mengikuti Bible, nggak mungkin juga kalian Kristen. Jadi apa dong? Jadi apa? Dua hal yang akan terjadi. Jadi apa? Yang pertama, engkau akan ateis atau engkau akan menjadi Islam. Kau akan jadi Islam ketika kau mengikuti Yesus. Apa yang dikatakan Yesus dalam Bible? Ketika Yesus mengatakan Tuhan Allah itu Esa, Islam juga beriman kepada Tuhan yang Esa. Dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu Esa. Yesus pun bertuhan kepada Tuhan yang Esa. Ketika Yesus beribadah dalam kondisi sujud, Matius 26 nomor 39, kami pun beribadah dalam kondisi sujud, Matius itu dalam kondisi sujud, sholat kepada Tuhan kami. Sementara kalian jingkrak aja. Lompat tepuk tangan kerasukan. Daripada kalian nungging cemana coba? Yesus pun nungging. Mana nungging bersujud? Nih. Mana nungging? Ini akan nungging sampai bersujud ya. Nih. Mana? 26:39. Ini. Nah, mana nungging dibilang di situ? Nih. Maka ia maju sedikit lalu sujud. Ketika dia bersujud loh, Bang. Nah, ketika dia bersujud nungging nggak? Sujud sama nungging itu beda loh, Bang. Hah? Ketika dia itu sujud bukan nungging. Hah? Itu sujud bukan nungging. Ketika dia sujud nunggingnya. Bersujud sama nungging sama nggak? Jawab saja, jawab aja iya tidak habis. Nggak usah kamu cari jawaban lain. Ketika dia bersujud dia nunggingnya. Tidak nungging. Nah berarti kau longor. Kau yang longor. Itu berarti dia kayang. Kalau nungging itu. Kalau nungging itu, Bang, nungging kau bantah pantatnya diangkat, Bang. Kalau nungging dia dikatakan dengan lutut, dia berlutut atau bertelut, bukan nungging tulisannya harusnya, bukan bersujud. Kalau sujud, gimana cara sujud?
Apa maknanya sujud? Berlutut bang, Kalau dia berlutut, jongkok. berlutut. Lain kalau Berlutut nunggi. itu bertelut. Lain kalau Kalau nunggi. berlutut itu bertelut, tulisannya harusnya bukan sujud. Dari mana kau Makanya aku dapatkan itu? bilang, mereka ini imannya ini Nungging sama membantah sujud itu Bible. beda loh, abang-abangku. Kalau nungging Membantah lututnya bertelut. membantah Bible, Dinda. Membantah Bible iman kau. bukan bantah bang. Hah? Nungging sama sujud aja nggak bisa kau bedakan bang. Oke, ketika Yesus sujud, apakah dia nungging? Tidak. Berarti Cuma kayak berlutut. Cuma berlutut aja. Berlutut. di situ sujud, Dinda, bukan berlutut. Astaga. Kau bisa baca nggak? Di situ tertulisnya sujud, bukan berlutut. Kalau berlutut, kedua dengkul itu diletakkan ke lantai. Kalau kau beda, kalau kau berlutut, ya Ya kan kan? gigimu yang kotor ke lantai, gigi mungkin. Cuma melokor kau. Ya kalau nungging kan jangan bang. Ya sujud itu. Oke lah, Gimana ada coba kau jabarkan oke lah, gimana oke lah, ada oke lah, oke lah, beda? bang. Teruskan lagi ya. Udahlah, kau Jangan nggak pakai nyambung kau. kaidah bahasanya Islam. Itu bahasanya Arab. Nah, sekarang gini bang. Jelaskan kenapa Muhammad mengawini anak bocil. Apa dan tujuannya? Di mana Apa itu ada? bocil? Di mana ada? Di Hah? mana ada? Apa Yang Di bocil? mana ada? Dalil itu Yang menikahi gadis umur 6 tahun, apa tujuan dan maksudnya itu? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Astaga. Dalilnya mana? Yang ada dalil di Bible ada. Yesus itu keturunan Daud yang menikahi anak umur 3 tahun. Oke, makmur, dalam keluarga Islam, makmur. Halo, selamat siang. Islam Kristen, Apa itu? Islam Kristen, Kristen. Kristen. Iya, oke. Kita diskusi Dinda. Iya, kenapa diturunkan kawan tadi? Longor, nggak nyambung. Iya, Aku harap ya. Dinda nggak seperti dia longornya ya. Iya. Oke, Yesus itu Tuhanmu bukan Dinda. Tuhan Maha kuasa nggak dia Dinda? Maha Kuasa. Oke, jika dia maha kuasa, apakah dengan kemahakuasaannya mampukah dia menjadikan Maria hamil, Dinda? Mampu. Oke, sekarang saya tanya, seorang anak yang telah menjadikan mama kandungnya hamil, apakah memiliki hak, Dinda? Bukan dia memilih, bukan mama anaknya. Dulu. Dengar dulu. Tapi cobalah sebelum kita ke sana. Enggak, jangan ketawa. Tidak ada. Enggak. Halo. Tidak ada Iya, silakan. anak menghamili mamanya. Pakai Saya darah. tidak menghamili. Saya tidak. Anda jangan framing. Loh, tadi kan Saya kamu tidak bilang menghamili mamanya. Nggak Ada ada. akhlaknya menghamili anak Nggak mamanya. ada. Saya bilang menjadikan. Nah, menjadikan apa? Ingat, ulang lagi ya. Ya, Ingat oke. ya. Jangan Anda framing. Setelah ini Anda jangan Oke. framing. Oke. Ya, saya siap. ulang ya. Saya ulang ya. Siap. Oke. Yesus itu Tuhan Anda bukan? Di Tuhan Oke. Yesus Tuhan Anda itu maha kuasa bukan? Maha Kuasa. Oke, jika Yesus maha kuasa, mampukah Yesus dengan kemahakuasaannya menjadikan, ingat ya, aku tidak ada yang mengatakan menghamili ya, menjadikan Maria hamil? Iya, yang dimaksud dengan menjadikan itu gimana? Jawab saja, terserah dia. Nah, nanti kan jadi lain pengertiannya. Menjadikan itu Ya, apa? namanya maha kuasa. Dinda gini, kalau kau imani Tuhan kau maha kuasa, ya terserah dia dengan cara apa dia menjadikannya. Mana sampai akal kita itu menjangkau ke situ. Orang dia maha kuasa, Iya, kita maksudku tidak maha gini. kuasa. Gini bos, yang menurut kamu yang menjadikan itu gimana? Oke, sama halnya ketika kau tanya juga kepadamu, ketika tuh kalau kau imani Tuhanmu yang menjadikan langit dan bumi, bagaimana cara Tuhanmu menjadikan langit dan bumi? Kan Itu nggak bisa berfirman, kasih Pak. tahu kan? Caranya berfirman. Nah, caranya berfirman. Oke, sekarang saya tanya, jika Yesus Maha Kuasa, mampukah dia menjadikan Maria hamil? Bentar. Mampu nggak? Bentar. Ini lagi apa nih? Bentar ya. Biasa gitu teman-teman. Kalau aku udah tanya ini, otaknya tiba-tiba sibuk.
Bentar ya, bentar. Habis itu tidak. Habis itu pergi dia tanpa jejak. Jurus 1000 bayangan keluarkannya. Tuh. Bang Faro, izin Bang Faro. Woi. Yang 1700 ini follow dong. 35 lagi dan 1000. Ya udah. 200 penontonku, masa nggak ada yang follow itu Isti? Tolong lu Abi. Sampai minta tolong hostnya lu. Tapi Minta follow kita, bukan minta gift, minta follow teman-teman follow. kalau Bang Biar Faro bisa oke. Cakap. Halo. Gimana Dinda? gini. Mampukah jika Ya, Yesus gini, Maha Kuasa? sebentar dulu sebelum ke sana kita. Kan karena gini loh. Karena aku tengok setiap channel Muslim, kalau dia tidak membahas Alkitab kekristenan, tidak ada penonton. Kan cengeng. Enggak, dengar dulu. Curhat. Tanya Bang Faro apa balua? Kan Jadi tanya Bang Faro. mau diturunkan. Itulah penyakitnya, kalau ditanya diturunkan. Kayak tadi lah ditanya kenapa, katanya langsung diturunkan. Karena ku tengok kalian hanya bertanya terus masalah kekristenan. Kalau ditanya masalah agamanya mencret. Oke. Apakah Oten juga punya apologet room seperti ini? Ada. Oke, apa yang dibahas? Iman Nggak ada, Islam atau cuma- iman Kristen? Iman Kristen. Oke, Edis TV yang dia bahas Quran atau Bible? Cuman Edis yang berani lainnya nggak ada. Agama Cuma Edis. Kenapa Edis mau gitu? Karena semua kalian hanya membahas Kristen. Coba kalau bahas agamanya, ku tengok kalau dibahas agamanya tak ada penonton. Ya sama, Kenapa Edis gitu? pun juga sama Dinda. Edis juga kalau membahas Tuhan yang mati nggak ada yang nonton, lari semua. Kalau Edis Orang baru waras akan gini gila. dengar dulu. Ini hostnya ini longor total nih, katanya. Tuhan mati katanya. Kalau Edis berkhotbah di kamarnya, Tuhan kita mati untuk menebus dosa kita, orang penonton. Tuhan katanya mati longor. Habis dia di tapping dibully, longor katanya. Spiderman aja nggak mati-mati longor katanya. Pikir kau rumah sakit jiwa kau, berumah sakit jiwa kau. Enak aja kau bilang Tuhan mati, longor kau. Gak ada yang mau nonton gitu loh, karena dia mencerita, karena dia mengkaji-kaji dengan kepalsuan, dengan fitnah Quran dan hadis kami, makanya banyak yang nonton. Dan kau pun menikmati kan ketika dia hujat agama kami kan, ketawa juga kau. Udah belajar kami sifat kalian 3,5 abad dari Belanda, udah belajar. Nggak usah kau ajari kami, udah 3,5 abad opung-opung kami, leluhur kami belajar sifat kalian dari Belanda. Yang menjajah kami 3,5 abad sama sifatnya, karakternya kayak kalian. Ya kan? Datang awal kedatangan sebagai kawan, ketika diberikan hidangan awak diterkam. Belanda gitu, pertama datang dengan kawan, ya, dengan dengan dalih dia mengajak perniagaan, ya kan, kita kasih hidangan, setelah itu kita diterkam. Itu Belanda, sama kayak kalian. Nggak termakan kalian tokoh itu. Nggak termakan. Kenapa? Karena kami sudah belajar dari Biblemu, ya kan, jelas di dalam kitab Lukas dikatakan, barang siapa di antara seteruku ini yang tidak setuju aku menjadi rajanya, bawalah ke hadapanku, bunuhlah mereka di hadapanku. Mengerikan. Kalau nggak setuju dia Yesus menjadi rajanya, disuruh bunuh di hadapannya. 2 Yohanes 1 nomor 10. Janganlah kamu memberi salam kepada orang yang tidak membawa pengajaran ini, dan janganlah memasukkan dia ke dalam rumahmu. Lukas 14 nomor 26, ya, jika seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ibunya, ayahnya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki dan perempuannya, bahkan dirinya sendiri, maka dia tidak layak menjadi muridku. Kebencian,
dong, Kak Oriza. Jadi nggak laku topeng kasih itu kalian taruh kemari. Jangan kau naik kemari teriak-teriak kau sebagai korban. Jangan, kalianlah sebab musabab semua persoalan ini. Setelah kalian ambil nama sesembahan kami Allah, kalian tulis dalam terjemahan kalian, kalian ambil dalam terjemahan kalian, kalian katakan Tuhan Allah punya anak. Punya anak Tuhan Allah. Allah punya anak, kalian bilang gigimu miring. Nggak percaya kami sama kalian. Karena apa? Al-Quran kami sudah menjelaskan tentang sifat kalian. Sesungguhnya dalam hati mereka penuh kebencian dan lisan mereka telah menyatakannya. Karena memang kalian diajarkan untuk benci. Jangankan kepada kami, kepada mak bapak kalian pun kalian diajarkan benci. Lukas 14 nomor 26 yang aku baca tadi. Kalian harus benci kepada bapak kalian, mama kalian, istri kalian, anak kalian, saudara laki perempuan kalian, bahkan diri kalian sendiri. Cobalah dulu, beragama itu disuruh kau benci sama dirimu sendiri. Kalau gitu bilang sama mamamu, jangan lahirkan aku. Masa dirimu sendiri aja disuruh untuk dibenci? Kalau kau memang mengamalkan Lukas 14:26, kau mau membenci dirimu sendiri, berbaring aja kau di rel kereta api. Berbaring di situ, golek-golek di situ. Biar selesai. Makanya pakai akal kalian. Ya. Nah, teberak kau. Ngarang aja. Edis itu nggak makan dia kalau nggak fitnah Islam. Bom pun gitu. RK pun gitu. Jangan kalian datang kemari. Kami hanya berupaya menimpal. Kami apologet Islam ini hanya berupa menimpal dan juga mengcounter fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh oten-oten, penghujat, pembenci Islam. Kami hanya berupaya masukkan, kami diam gitu. Suka-suka kalian di media sosial ini menebarkan fitnah terhadap Islam, menghujat Islam, kami diam gitu. Opung kalau suruh kemari opungmu. Nanti kalau dia datang Iya, kalau datang opungnya berkusuruh berkawan sama si gondrong. Main kuasi aja si gondrong. Astagfirullahaladzim. Adiba, selamat bergabung Adiba. Adiba, turunkan aja, toh. Moderator turunkan. Tengok si RK Komal gitu, kalau bahas Islam, ngeri kali mulutnya. Si Edis lagi framingnya itu ngeri kali mulutnya. Jadi ketika kami berupaya menimpal, aku enggak lu. Coba aku kayak Edis ngomongnya, Polda. Coba aku kayak si CP ngomongnya, Polda. Dan ketika kami mengambil jalan menjadi seorang apologet, kami udah siap teman-teman. Siap kami. Ya kan, tergelincir lisan ini masuk penjara, siap kami. Iya kan? Risiko terbesar paling di dunia ini mati. Siap kami. Jadi jangan kau bilang di sini kami mau cari koin, opung kau cari koin. Gini aja lah, gantikan opung kau suruh jadi aku jadi opung kau, gitu aja lah. Suruh opung kau jadi aku. Udah, semua koin-koin yang dapat ini tuh opung kau aja, tapi opung kau jadi aku. Semua resiko yang kau tanggung ditanggung oleh opungmu, kasih sama opungmu. Mau nggak? Nggak mau. Pasti nggak mau. Gitu loh. Karena apa? Diincar kan? Awas, silat kau paruh, Polda. Silat kau paruh, Polda. Nampak di jalan, mati kau paruh, mati kau, mati. Dibenci sama keluarga. Aku lagi teman-teman, keluarga aku Kristen semua. Dibenci ya kok. Dibenci sama keluarga. Di depanku bagus mereka memang, tapi di belakangku dibenci. Satu keluarga, satu kampung semua membenci. Karena mereka menganggap bahwasannya aku mengadakan permusuhan terhadap iman lama aku. Sebenarnya tidak. Aku hanya mengcounter gitu loh, melawan, berupaya mengkomparasi gitu loh, terhadap orang-orang yang menghina agamaku. Silakan kalau aku dibenci. Lebih baik aku dibenci daripada kulihat di depan mata kepalaku agamaku diinjak-injak. Lebih baik. Makanya aku bilang, ada yang mau jadi kami, udah silakan, gantian kalian jadi kami jadi kalian, gantian kita.
Oke, sapa dulu ya Bang Faru. Cair dong. Oke, Hanagar, selamat siang. Hanagar. Oke. Joy Salim, selamat siang. Joy Salim. Iya, Kristen Islam. Muslim nggak? Oke, ada yang mau disampaikan? Nggak ada, Kak. Jangan lama-lama Bang. Yaudah dibawa dulu ya. Enggak, Islam kata Ari. Kristen apa Islam tadi katanya? Kristen kayaknya katanya tadi. Enggak. Bukan Islam. Kayak Bukan Kristen Islam. tadi. Jalan Ari. Iya. Ari. Assalamualaikum. Oh Islam. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Oh iya. Turunin aja. Bawa dulu ya. Iya. Oke. Tata Saragi, selamat siang. Tata Saragi. Oke. Malia, selamat siang. Malia. Oke. Cair dong. Wis, mantap. Dan aku pikir gini lagi toh lah. Contoh lah. Apa itu? Kayak kami lah apologit ini lah teman-teman lah. Kami apologit ini ya. Contoh kayak Bang Faru. Bang Faru ini kan wira swasta. Ya. Kalaulah rezekinya diberhentikan aku dari pekerjaan. Ngapain aku coba? Kalau aku dagang, Oten mana mau beli daganganku? Lucu nggak kalau aku jualan di pinggir jalan? Coba lah. Misalkan ini kan jualan lapet aku di pinggir jalan. Lapet lambaro. Lapet lambaro. Aku bilang. Lewat Oten tengoknya, si Faru kurang ajar ini, kata si Faru kurang ajar. Besar risiko teman-teman melamar kerja. Di mana kami mau kerja coba aja. Tiga melamar kerja, dari jing pergi ke perusahaan di interview. Ya kalau Islam, ya kan kalau interview Oten, tengok ini Bang, nama asliku lah kan dipanggil, pergilah ke ruang interview. Ini si kurang ajar itu, nih. Sulit teman-teman. Yang kalian pikir hidup kami ini enak-enak aja. Enggak, kalian pikirnya hidup kami ini enak aja. Berat teman-teman, risiko kami itu berat. Jalan hidup kami ini bukan mudah, ya kan? Berat. Oke. Rama, selamat siang Rama. Assalamualaikum. Oh Islam, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Ingin titip pesan aja sama abangnya. Bang. Siap. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang Rama. Cocoknya abang ini ketemu Hedis. Gak berani dia Bang. Kirain mau pesan madu. Oke. Gak mau dia naik Ada kanan. lagi Bang? Saya kalau lihat Hedis, kayak sama Bentar tempat dulu, leher bentar, Hedis itu. satu-satu. Betul Bang. Gimana? Kalau saya lihat Hedis di serang langsung itu kayak sama tebas lehernya itu. Nggak mau dia, Dek, kan kita apologi di Islam nggak mau dia, apalagi sama aku Bang. Anti kali dia Bang. Itu dia. Itu dia Bang. Aduh. Tak pengen sekali Bang, abang ketemu Hedis. Aku udah 2 kali ke Komal dia Bang. Oh gitu, tapi dia tidak dikasih naik. Naik diskusi babak belur dia di Komalnya. Ama aku lah dia ngaku bahwasanya dia boleh kawin sama mama kandungnya. Ama aku sayangnya nggak aku rekam. Makanya kalau aku bilang Dis, kau kawin ini mama kandungmu Dis, dikitnya aku itu. Karena waktu itu aku tanya data, ada nggak dalam Bible di mana Yesus melarang kau kawin dengan mama kandungmu? Diakui betul, dia betul. secara eksplisit nggak ada. Kalau kau menganggap kayak gitu silakan katanya, berarti boleh aku bilang. Berarti boleh, udah turun. Oke Bang, makasih banyak. Makasih Ya, banyak. Bang Rama. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baluhat udah turun. Cipu, selamat siang. Cipu. Ini ada. RK lagi, kayak aku wallahi teman-teman, aku ngadapin RK tuh kayak ngadapin anak kecil. Aku bikin candaan aja nih RK tuh.
Makanya kalau naik ke Komal aku bikin anak kecil dia. Perhatikanlah kalau aku udah naik Komal RK, dia nyerang pribadi. Paruk spam, paruk dale, paruk sekolah serang pribadi. Itu ciri-ciri orang yang tidak sanggup lagi bernarasi. Udah nggak sanggup lagi diskusi. Ujung-ujungnya adu koin. Ya anak kecil dia itu. Aku ngadapi si RK kayak anak kecil, ngadapi bom-bom, imut-imut. Kalau kemarin bom-bom naik kemari kan ketawa-ketawa aja ngadapi bom-bom. Anti kali itu bom-bom ditanya itu sama kayak Edis. Dia anti ditanya dia. Tapi kalau dia bertanya sama kita jawab aja, jangan berupaya menjelaskan. Itu trik ngadapi dia. Jangan kalian berupaya menjelaskan. Contoh 1 + 1 berapa? 2, udah habis. Siap itu serahkan, kasih dia pertanyaan. Jangan kalian jelaskan kenapa bisa jadi 2. Ya, nanti dilebarkan dia kemana-mana. Begitu cara ngadapinya. Dia udah tahu. Kita udah dapat kunci cara ngadapin dia. Tapi kalau siang-siang sering naik kemari bisa kurus. Dia udah tahu. Kalau siang kemari ya. Abang Bakso, selamat siang. Abang Bakso. Bang, pesan bakso bang, kami ada 1, 2, 3, 4. Pesan bakso 4 ya bang ya. Abang Bakso, udah dibawa dulu ya. Baksonya 4 bang. Aku ini kisah nyata ini teman-teman. Ini kisah nyata ini itu aku ceritakan tadi barusan kejadian ini. Ya kan? ATM ku kan udah lama ketelan. Cuman selama ini nggak kurus. Ya kan? Nggak kurus. Aku paling ngambil uang itu melalui Briling. Jadi karena aku ganti HP, cair dong. Sehat bang, lama gak nampak abangku. Itu bang Faro itu, bang Mister D. Cuman karena aku ganti HP, kan tahu itu aku ganti HP. Jadi M-bankingnya itu terhapus. Nggak sengaja kok terhapus karena diinstal kan, karena HP-nya mau diapain sama kawan kan, mau dijual karena kawan terhapus. Jadi terhapus, ATM nggak ada, nggak bisa ngambil uang. Mau nggak mau tadi pagi pergi aku ke bank. Kalian tahu teller yang ngadapin aku nurung. Begitu nengok aku gini mukanya. Kenal aku dia mati. Iya lihat aku. Cair dong. Jadi kan aku bilang dikeluarkan ya. Dikeluarkan ATM-ku. Kebawa di hatinya bang ya, kebawa di hatinya ya. Enggak, cair bro. Aku heran pertama gitu loh, ini kakak ini kok kayak gini. Aku masih polos kan gitu. Si polos. Kok gini pikirku, aku kok diginiin. Cuman aku biasa aja kan. Cair dong. Udah keluar ATM-ku, ku bilang lah, aku tunjukkan lah handphoneku ini. Ini kakek mana M-bankingku? Oh itu sama sapamnya aja bang, kata dia. Oh sama sapamnya. Udah keluar ATM-ku kan? Cair bang Mister D, baru itu. Udah tanya sapamnya. Bang, ku bilang, ini aku mau ngapain M-bankingku. Loh, bang ke tellernya tadi loh bang. Loh, kakak itu suruh ke abang? Enggak bang. Kok aku pula ke tellernya tadi bang? Bang ini kemananya bang? Abang bilang ke sana. Si kakak sana bilang ke abang, ku bilang. Jadi kan nggak jauh jaraknya sapam ini sama si teller ini. Nengoklah ke arah si teller itu, gini mukanya lagi. Jadi kayak mana aku ini, aku bilang. Mungkin udah cair aja kan. Cair bang Rafi. Jadi si sapam inilah apa bukan? Alhamdulillah dia bisa live bankingku. Di jalan aku mikir kok gini kakak itu ya. Apa pula salahku sama kawan ini? Cair dong. Sampai di parkiran aku tuh duduk lah aku gini kan, kok digituin aku ya. Polos aku belum godeng aku teman-teman. Oh dia baru kurang aja. Cair dong bang. Baru godeng aku di parkiran pas mau pulang. Kurang ajar ini. Berarti gara-gara jangan-jangan dia tahu TikTokku itu pikir. Sakit bang, sakit. Berten tahu. Tapi tunggu dulu bang Faro. Ini memang yang ngomong kau dari tadi. Tapi kok sisi gondrong aja yang cair? Kok kayak gitu? Kenapa sisi gondrong aja dari tadi cair drop? Asik gondrong aja kalian selamatin ya. Pulang apa kan kereta itu kan? Rezekinya bang cair dong, gak berarti lagi kan?
Jadi gini pulang aku tadi bunda kan, naik kereta ke bunda kan pulang aku kan. Di jalan aku kepikir gini kali lah nasibku jadi apologet ini ya. Yang penting Enggak ketemu lah sama Oten gitu loh. yang penting Berarti kau udah ditandai itu. Iya, berarti dia tanda aku kan. enggak berarti penyampaiannya dakwanya sampai keren, masya Allah. Karena gini bunda, begitu kita masuk kan berhadapan sama satpam, disuruh satpam jalan kertas isi 2 kertas. Aku bilang, bankingku ini nanti gimana bang? Sekalian aja bang sama petugasnya. Oh, sampai sama petugasnya ATM ku dikeluarkannya. Ku tunjuk. Cair dong. Aku bilang, kak ini bankingku gimana? Sambil merapi-rapi kenapa dia kan? Sama satpamnya aja bang. Kok sama satpamnya? Tadi kata satpamnya sama si kakak ini. Udahlah aku mau aja lah ya kan. Udah pergi aku ke satpamnya. Bang ini bang bankingku gimana? Loh bang sama kakaknya bang katanya. Sama yang ibu tadi lah katanya. Ibu tuh bilang sama kau bang, aku bilang. Loh masa aku kata dia. Loh ibu itu bilang sama kau bilang sama ibu itu. Ini bener gimana bang, aku bilang. Terakhir dia nengok ke arah ibu itu kan, gini muka dia. Aku jadi ingat kan, dari pintu tadi salahku apa? Salah. Nggak gudang aku, nggak ingat aku ini tentang dunia apologet gitu loh. Salahku apa lah? Sambil nunggu aku kan, sampai di parkiran aku mikir gini, apa salahku? Aku memang pakai sendal kan. Ku tengok apa gara-gara aku salah ya pakai sendal. Tapi nggak ditegur aku tadi gara-gara aku pakai sendal. Apa? Teringat aku berubah durung. Tadi juga itu. Gara-gara itu berarti itu tadi. Kalau aku tahu tadi, kalau gudeng aku tadi, begitu aku diarahkan ke dia, aku tengok berumah durung, pulang aku bang. Daripada diingatnya aku tuh bang. Ini yang profesional lah. Kalau jumpa kita nanti di jalan teman-teman, kalian sedang bertugas, jangan kau pandang aku sebagai apologet. Jangan aku diskriminasi urusanku, ngeri ya. Jangan ada sangkut pautnya itu gitu loh. Masa gitu-gitu kali kalian? Biasa aja lah. Profesional lah kau kerja. Jangan macam mau minum darahku aja jumpa. Aku kan masih lugu loh, nggak ngerti aku gitu-gitu. Tapi alhamdulillah, ATM ku udah keluar ATM ku. Wajah lugunya gimana wajah lugunya? Wajah lugunya itu loh. Ya nggak nyangka aku. Udah nggak nyaman aku di bank tadi kan. Apa salahku ya? Kau tengok gini kan kakiku, apa gara-gara aku pakai sendal? Tapi nggak ditegur aku tadi pakai sendal. Kok kayak gini orang ini sama aku pikirku. Makanya sebenarnya teman-teman amannya bikin bank syariah memang kan. Jadi, tapi bankku bukan bank syariah. Ya kan kalau di BSI kan bank syariah kan nggak ada hotelnya. Aman awak jadinya. Oke, kita naikkan yang lain moderator, naikkan lagi. Tapi alhamdulillah Bang Paro, kalau di tempat kami itu Islam, karyawan bank, mau bank apapun di sini. Karena di sini mayoritas Islam, di sini 90% Islam, 10% agama campuran. Makanya kejahatan di sini pun sedikit, tipis kan kejahatan. Karena apa? Karena agama campuran 10%, 90% ini Islam. Aku Jadi pahamlah kalian lucunya lagi aku nih, kawan kecil, Oten kawanku kecil. Jadi kan selama ini jumpa sama aku, kutegur aja, hei, mana toke, nak ngobrol. Ini kan jumpa sama aku, kau tengok dia gini dong. Udah gerem deh nih kau. Kenapa kawan ini kayak gini pikirku? Berarti udah ditandain Iya, sama masyarakat. udah ditandain. Ngobrol aku sama abang kandungku kan Oten, tahu dia aku di dunia lintas agama. Dia yang buka semua. Rupanya orang-orang di kampungnya orang tua aku tuh udah benci kali nih ngomong. Aku aja merasa biasa-biasa aja. Pantas rupanya orang ini kalau nengok aku kayak kenapa orang ini kayak mau minum darahku? Tak kawanku
kecil pun gitu. Padahal mau ku ajak dia makan sate, mau ku ajak dia makan sate, ku panggil lagi dia, sini ku dong, ku bilang, apa? Sini lah kau, nggak. Ini, makanya ada rencana lah teman-teman, aku mau pindah rumah aja lah, udah nggak betul lagi. Ada rencana aku mau pindah rumah aja lah, udah. Ya, kan? Bahaya, aku tinggal teman-teman di markas Oten. Mayoritas tempat tinggalku itu Oten. Jadi kalau digeruduk orang itu memang jadi sate aku memang. Tapi udah banyak muslim situ, banyak muslim. Enggak lah, banyakan Oten lah Bang Bejo. Di tempatku mayoritas Oten. Aja, di ujung tuh aja, di tengahnya enggak. Di sepanjang jalan itu kan Oten itu. Ya jalan masuk ya. Iya, jalan masuk keluar itu kan akses itu kan Oten. Nah, Akses ini keluar Otenwati ya? Otenwati. Yang di Bang tadi Otenwati di Bunda, Otenwati. Itulah teman-teman kan, nggak enak jadi apologi, jangan kalian pikir enak jadi apologi teman-teman. Itulah, ada juga lah apanya kan plus minusnya gitu loh. Makanya ya kemana-mana ya ditutuplah wajah. Cuman tadi memang nggak tahu diri itu memang tadi. Ya kan? Oke, Suyadi selamat bergabung, Suyadi. Bang Teng, selamat bergabung Bang Teng. Insya Allah nggak takut kita Bang Muhammad Najis, nggak takut. Cuman khilaf itu tadi kan nggak sadar kita gitu loh. Dengan kejadian tadi di Bang itu tadi kan nggak sadar apa salahku gitu loh. Nggak gudeng kita. Kalau kita gudeng tadi kan, oh kita tengok, andai kan yakin kita dia Oten, gak usah berurusan sama dia aja. Mana tahu dia kenal, kita jaga-jaga. Bang Teng, selamat bergabung. Siap Bang Jenderal. Bang Teng. Oke, Tugu 1231, selamat bergabung Tugu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Ada yang mau sampaikan Bang? Mau nanya aja. Apa itu? Kenapa sih si Oten itu kalau ditanya Bibelnya itu kontradiksi kok masih ngeyel gitu? Kenapa sih ya? Ya jawaban pertama karena mereka takut. Takut apa? Takut disunat. Yang kedua karena mereka pemalas. Kenapa? Karena mereka nggak mau sholat 5 waktu. Yang ketiga karena mereka congok, nggak mampu mereka puasa di bulan Ramadan. Keempat karena mereka pelit, nggak mau mereka mengeluarkan zakat. Itu Bang. Apa perpuluhan nggak rutin ya? Nggak mau ya perpuluhan itu? Karena kan melalui jalur tipu-tipu. Perpuluhan itu nggak ada perintah dari Yesus. Mana pernah Yesus memerintahkan perpuluhan? Kalau ada Yesus ambil perpuluhan, tidak kayak gitu dia. Nggak kelaparan dia. Itu tuh Bang. Aku yakin dan percaya, wallahi teman-teman, setiap Oten yang menonton di lintas agama, di dalam hatinya itu sudah muncul kebenaran itu. Lewat itu, iya juga ya, udah itu. Cuman mereka itu berupaya menolak, karena besar resikonya Bang. Ya kan, kita bisa jauh-jauh lah. Ketika seseorang syahadat, apalagi dia Batak misalkan nih Bang, dipilih dia syahadat, dia tahu risikonya besar. Aku akan dibenci keluargaku, aku akan ditinggalkan keluargaku, aku akan meninggalkan pekerjaanku kalau dia kerja, aku akan memulai hidupku lagi dari nol tanpa perhatian dari orang tuaku. Bagaimana nanti kalau aku begini, contoh sakit, siapa nanti yang mengurus aku? Bagaimana jika nanti begini, contoh aku kelaparan, siapa yang memberi aku makan? Siapa yang akan begini? Panjang Bang, panjang. Tapi jika hidayah itu tetap dia pegang teguh, dia siap, langsung tarik nafas dia. Apapun kisahku ke depannya ya Allah, kata dia, aku siap menanggungnya. Berani dia, tuh tinggalkannya semua. Jadi setelah itu apapun keadaan dia nggak akan mengeluh gitu. Siap dia menanggung semua, siap dia dibenci, siap dia tidak dapat warisan, siap dia diolok-olok, siap dia dihina, siap dia dengan segala kefakirannya. Berarti intinya timbangan itu tidak sesederhana itu. Aku dulu kan gitu Bang, berpikir itu sampai keringat dingin aku Bang. Besok aku putuskan aku syahadat, ya kan gitu. Pemikiranku masih panjang. Gimana nanti mamaku, nanti gara-gara aku pulang mamaku mati, mikirin aku anak laki-laki, bagaimana dengan bapakku, aku penerus marga dari bapakku,
Bagaimana nanti dengan keluargaku? Banyak. Mereka akan mengelola aku, mengatakan begini. Bagaimana nanti hidupku ke depannya? Gitu loh. Siapa nanti akan memperhatikan aku? Gitu loh. Jika aku sakit, aku begini. Hingga akhirnya, bodoh kali aku berpikir seperti itu. Bukankah aku sudah mengakui atau beriman kepada Tuhan yang benar? Jika aku sudah berada di jalan yang benar, kenapa ketakutan itu masih ada pada diriku? Sementara aku menyembah kepada pencipta langit dan bumi, Tuhan yang benar. Bapakku yang memberikan rezeki bapakku, Tuhanku. Yang memberikan kesehatan kepada mamaku, Tuhanku. Yang menghidupkan semua keluargaku, Tuhanku. Kenapa aku masih takut ketika aku mengikuti kepada Tuhan yang benar? Oh, itu aku baru yakin. Gak ada ketakutan. Besok aku syahadat. Gitu. Jadi apa triknya ya untuk belajar membaca Bible itu ya tidak takut ya untuk menghilangkan doktrin atau dogma itu tertanam. Jadi biar berani baca Bible dengan benar tuh apa trik Bang Par? Karena kan pasti dari situ caranya Abang belajar paham Bible itu nggak mengajarkan Yesus Tuhan kan? Coba apa? Gimana Bang Ujo? Bagaimana triknya Abang berani bisa membaca Bible tanpa doktrin? Oke, memang gitu. Jadi begini, awal aku pertama kali baca Bible dulu Bang Bejo, ya doktrin masih ada padaku. Tapi dengan niat aku ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Pada masa itu Yesus, aku ingin mendekatkan diri. Caranya, bagaimana aku mengenal Yesus, gitu loh. Aku harus tahu apa dikata Yesus dalam Bible, gitu loh. Meskipun doktrin berdampingan, ketika aku mulai membaca, aku baca, mulai, kok kayak gini. Tapi kata pendeta, kata kawan, kata orang tua, kata ini kok gini. Hingga akhirnya aku itulah mengulangi kedua kali. Coba aku cari tahu siapa Yesus menurut Yesus, siapa Yesus menurut malaikat, siapa Yesus menurut Maria. Ternyata Yesus menurut Yesus dia adalah hamba. Maria dalam pandangan Yesus adalah anak. Malaikat dalam pandangan Yesus dalam pandangan malaikat adalah anak Maria, bukan Tuhan. Itu yang ku dapat loh. Berarti dia ini hamba dan dia ini anak. Siapa Tuhannya Yesus? Yesus ternyata bertuhan. Kenapa aku malah menuhankan Yesus? Harusnya jika aku cinta Yesus, aku ikut Yesus, aku bertuhan kepada Tuhannya Yesus. Aku mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Hingga akhirnya ternyata aku dan orang sekitarku itu membantah Bible. Itu pikiranku, membantah Bible. Hingga akhirnya, tapi waktu itu aku nggak pikir langsung, Islam yang benar. Enggak, jarak 1 tahun itu baru aku punya pemikiran tentang Islam. Tapi waktu itu masih aku cari tahu di mana si Bapak yang telah mengutus Yesus ini tadi. Cuman aku sudah tahu ketika aku ikut Yesus pun ketika aku ikut Yesus pun, Yesus yang punya hak atas Yesus itu adalah Bani Israel. Bani Israel, bukan orang di luar Bani Israel. Itu yang bikin aku patah hati lagi gitu lah. Ibarat orang jatuh cinta Bang. Cinta itu rupanya bertepuk sebelah tangan, kan sakit kali kan. Sakit rasanya. Hingga akhirnya aku belajar. Nggak bisa dibaca sekali ya, harus dibaca. Nggak bisa. Dengan cara tadi tuh ya. Iya, nggak bisa. Harus pelan-pelan sebenarnya ya. Betul. Nggak bisa, jangan baca cepat nggak gitu. Ditadabur dia, ditelaah dia. Contoh dari mulai Kejadian 1 kan, mudah-mudahnya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Aku dulu suka film Casper, entah kenapa nyambung otakku ke film Casper. Waktu kecil suka film Casper, entah kenapa nyambung otakku ke film Casper. Kok kayak film Casper? Teman-teman waktu kecil ada nggak yang nonton film Casper? Kan soundtrack semua film pemain kan juga. Oh Casper, nah. Si Casper kan terbang di atas air dia kan, Casper kan. Kok kayak film Casper? Bumi belum berbentuk dan kosong, roh Allah melayang. Belum berbentuk, kosong. Kok ada air? Itu dari Kejadian 1 banyak kali loh. Itu ketika aku baca Quran terkejut-kejut. Oh iya, oh cocok. Oh iya, ngomong sendiri kita.
Hingga akhirnya ketika memang sudah tidak percaya kedua kali, ini kedua kali nih teman-teman, ketika sudah tidak percaya lagi Yesus Tuhan, ternyata Yesus hanya Tuhan Israel, kita mencari tahu kebenaran dari lisannya Yesus yang memang diimani adalah perkataan Yesus dalam Bible. Ketika dua kali membaca, aku udah senyum-senyum. Aku udah senyum-senyum ketika narasi menyatakan Yesus itu bertuhan. Aku udah senyum-senyum. Senyum-senyumku gini, kayak ginilah kedua longornya aku, pikirku longornya. Aku bilang Tuhan, rupanya bukan. Oke, itu udah ada Oten ya. Tunggu di bawah dulu ya. Udah ada Oten. El Sadai. Selamat pagi Pak Ruk. Pagi tidak. Selamat pagi katanya. Nah, Lele Pak Ruk. Nah, kenapa kau berpindah agama Lele Pak Ruk? Apa? Kenapa kau berpindah agama? Kenapa kau berpindah agama? Nah kan, tapi kemarin kau bilang Kristen bukan agama. Cuman kemarin kau yang bilang Kristen itu bukan agama. Yang Pak Ruk. Sekarang jadi agama lagi. Jika Kristen itu bukan agama, ketika aku mengambil Islam sebagai agama, berarti aku bukan agama. Berarti bukan pindah agama. Ngambil jalan beragama. Mengambil jalan beragama. Karena ketika dulu aku di Kristen, ternyata Kristen kan kau sendiri ngomong beberapa hari yang lalu, bukan agama. Memang iya Bang Pak Ruk. Karena Tuhan kami tak membawa agama. Gitu. Karena Tuhan kami itu tak membawa agama. Iya, dia kan itu kau bilang kan, Yesus itu datang ke dunia tidak bawa agama, maka secara otomatis Kristen itu agama bukan? Kalau Kristen yang tidak agama, bukan agama kan? Bukan. Nah, berarti orang Kristen nggak beragama kan? Bukan agama. Artinya punya Tuhan. Tapi Kristen bukan agama. Ya, tahu punya Tuhan. Tetapi punya Tuhan, gitu. Iya, saya nggak tanya Tuhan, nanti dulu ke Tuhannya. Kristen itu bukan agama, betul? Betul. Berarti ya Kristen itu tidak punya agama kan? Tetapi punya Tuhan. Iya, nanti dulu ke situ Dinda. Nanti dulu ke sananya Dinda. Berarti Kristen itu tidak memiliki agama kan? Tuhan tetapi memiliki Tuhan kan gitu. Iya. Nanti dulu ke sananya Dinda. Berarti Kristen itu tidak memiliki agama kan? Ya, kalau Kristen ya emang iya. Iya, oke. Maka secara otomatis Kristen itu, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang tidak beragama, tapi bertuhan menurutmu kan? Betul. Oke, sekarang kau paparkan bagaimana caranya kau bertuhan sementara kau tidak beragama. Silakan. Saya karena kita Bang Faruk tinggal di dalam Indonesia Bang Faruk, maka di dalam KTP ada agama kan gitu. Enggak, yang saya itu udah clear Dinda. Kau udah akui kau itu tidak beragama. Kristen itu adalah kumpulan orang yang tidak beragama. Cuman aku tanya, kau bilang kan, meskipun kau tak beragama tapi kau bertuhan. Maka muncul pertanyaan, bagaimana cara kamu bertuhan sementara kamu tidak beragama? Silakan jelaskan. Bagaimana, ingat lagi Dinda ya, ulangi lagi sekali lagi ya, habis ini aku mute. Bagaimana caranya kau bertuhan sementara kau tidak beragama? Silakan. Hindu aja punya agama Bang Faruk. Hindu, Buddha kan banyak mereka beragama kan gitu. Ya paham gak Bang Faruk? Sementara kami Kristen artinya Bang Faruk pengikut Tuhan Yesus. Kalau kita bicara tentang agama Bang Faruk, kalau kita bicara tentang dunia, kita bicara di Amerika, di Israel, di sana tidak ada KTP. Agama apa kau? Tidak ada begitu. Percaya pengikut Tuhan Yesus ya sudah. Gitu memuji Tuhan Yesus. Memuji Tuhan ya sudah. Gitu Bang Faruk. Jadi jawabannya apa Dinda? Di KTP-nya apa Bang? Di KTP-nya apa tuh kolom agama itu? Apa di situ ditaruh?
Kan itu kan konsep kenegaraan. Nah, seandainya saya tinggal di Amerika itu tidak berlaku, kan gitu. Nah, contoh itu. Nah, karena Iya, saya jadi tinggal jawabannya apa? Jawabannya apa? Jawabannya Bagaimana itu. caranya kau bertuhan sementara kau nggak beragama? Bagaimana caranya? sudah aku bilang tadi dari Paruk, Hindu aja beragama Paruk. Nah, kan gitu, Buddha beragama. Jangan kau nyebrang-nyebrang ke orang lain. Aduh. Kan gitu. Bahaya nih Paruk. Nah, Kristen itu artinya Paruk dengan Tuhan Yesus, bukan agama. Iya, yang saya tanyakan Dinda, yang saya tanyakan, silahkan kau paparkan. Bagaimana caranya kau bertuhan sementara kamu tidak beragama? Kan sudah bilang Bang Paruk, agama itu apa artinya Bang Paruk? Nah, nyembahan. Jangan kau berikan penjelasan lagi ya Allah. Nah, Analogi nih ya Dinda ya, analogi gini dia ya, analogi gini Dinda ya, sama halnya gini, kau bilang kau tidak makan, tapi kau mengklaim dirimu kenyang, kan gitu. Kau tidak makan, tapi kau klaim dirimu kenyang, maka muncul pertanyaan, coba kau jelaskan, bagaimana caranya kau kenyang sementara kau tidak makan? Dia masuk angin. Masuk angin dia, Bang. Kenyang angin berarti Bunda kan kenyang angin ya? Ya. Artinya Bang Paruk ini. Artinya Kristen itu Bang Paruk pengikut Tuhan Yesus, bukan Saya agama. nggak tanya itu Dinda. Udah analogi, kok kasih lu nggak nyambung juga kok lo. Jangan lupa yang tidak nyambung lagi Bang Paruk, kan kita bicara Gini loh Dinda, analogi ulangin lagi. Kau mengklaim dirimu kenyang, sementara kau bilang kau tidak makan. Maka muncul pertanyaan kan, waktu kecil kan kita sering gitu kan. Kau makan, kata mama kita, kenyang mak. Cemana kau kenyang sementara kau nggak makan, gitu loh. Bingung kita jawabnya kan. Walaupun sebenarnya udah masuk angin. Sekarang kau tanya, bagaimana caranya kau bertuhan sementara kau tak beragama? Silakan jelaskan. Oke, artinya yang tidak beragama Paruk itu adalah contohnya yang tidak mengakui adanya Tuhan. Itu yang tidak beragama. Nah, itu juga agama itu Paruk. Agama itu mau contohnya agama, nah, yang tidak mempercayai Tuhan itu juga agama Bang Paruk. Nah, kan Kenapa orang begini masih hidup ya? nah, artinya itu adalah agama yang tidak mengakui Tuhan dalam kurung komunis. Apa dalam kurung? Agama komunis. Nah, komunis itu agama komunis nggak cocok komunis. Kan gitu komunis aja. Nah, sementara kayu parukan kami mengikut Tuhan. Bang, kata Yesus di Bible, kalau keagamaanmu tidak seperti tidak melebihi, kalau tidak melebihi agamamu tidak melebihi orang Farisi, maka kau tidak. Jadi Yesus tuh menyebut agama gitu loh. Sementara anak-anak gini, memang tuh Tuhan itu berbahasa Indonesia kan enggak? Agama bukan gitu. Artinya ya Allah, emang kok nggak nyambung Bang? Oh kenapa? Coba pegang dulu jidatmu Bang. Pegang dulu jidatmu Bang. Pegang. Kau agak-agak demam kali ya. Coba si Mendra Bunda coba. Islam Kristen Mendra Kristen. Ama Mendra aja Bunda. Ini mungkin agak waras Mendra. Kayaknya waras sama Mendra aja. Ku tengok mukanya dia bagus ini Mendra ya. Halo Bang Mendra anaknya. Bukan agak waras tapi memang waras Bang Le. Oh mantap. Nah anak Maria orang bukan Tuhan. Gimana Bang? Enggak, ini yang saya pertama ini sebenarnya tadi itu kok itu agak orang Kristen katanya nggak beragama, gimana itu ceritanya itu? Pusing saya dengarinnya. Makanya saya tanya dia tadi, dia yang bilang orang Kristen itu nggak beragama kata dia, tapi bertuhan. Makanya muncul pertanyaan, kau mengatakan bagaimana kau bisa bertuhan sementara kau nggak beragama?
Cuman mutar-mutar kemana-mana jawaban dia gitu loh. Kalau mau menanggapinya silakan. Ya, tapi setahu saya ya. Setahu saya ya. Sepemahaman saya, ya Kristen itu memang nama agama. Nah, Bener. Nah, nama agama atau merek agama, salah satu merek dari salah satu agama, Kristen, Hindu. Ya itu salah satu Kristen, Katolik gitu. Jadi kok bisa Kristen itu nggak dianggap agama atau orang Kristen itu dianggap tidak beragama? Jadi saya juga makanya terpaksa naik dulu saya ini. Saya pikir tadi begitu, Le. Iya, kalau perkataan Yesus di Matius 5:20 itu kan Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bla bla dan terusnya. Artinya Yesus mengakui adanya agama itu, Bang. Tadi itu mungkin agak mabuk tadi ya. Ya, Agak jadi mabuk ada. tadi. Jadi Kristen itu adalah salah satu agama, merek agama atau nama agama, gitulah ya, yang tepatnya. Nah, jadi kalau dibilang nggak agama Kristen itu, jadi seolah-olah ada kelainan tadi ya, ada kelainan ya. Ada kelainan. Tapi dia menurut Bang Mendra itu jadi Kristen ini ya, apakah pengajaran keagamaan yang seperti apa gitu mengenal Tuhan? Menurut Bang Mendra gimana jadi? Enggak, Bang. Jadi intinya Kristen itu adalah nama salah satu agama, merek salah satu agama. Kenapa agama bisa dikatakan sebagai salah satu agama? Berarti kan ada yang disampaikan tentang keagamaan. Nah, itu apa? Bagaimana? Ya, jadi Kristen itu secara umum adalah wadah atau satu komunitas atau satu kelompok, wadah di mana yang percaya kepada Yesus adalah sebagai Tuhan. Umumnya. Nah inilah keistimewaan Islam, Bang ya. Dari nama aja keistimewaan Islam. Kenapa harus Islam nih? Coba kita lihat. Islam itu dari nama saja itu artinya selamat. Ya, Islam itu penamaannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan. Kalau Yahudi ya, Yahudi itu adalah nama dari salah satu suku Bani Israel, Yehuda. Ya kan, nama suku. Kristen itu ya yang membuat itu si Paulus kan, ketika perjalanan ke Antioquia, kisah para rasul 14, Paulus. Kalau Islam itu langsung dari Allah, dalam surah Al-Maidah ayat 3 tuh, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adin. Hari ini telah kusempurnakan agamamu, telah kucukupkan nikmatku bagimu, dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Ini ada legalitas dari Allah. Itu keistimewaan Islam ya. Pengucapan salam, pengucapan salam, Bang. Itu apa ya namanya ya? Universal, pengucapan salam universal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu keselamatan bagimu, bla bla seterusnya. Kalau Kristen terbatas, selamat pagi, ya kan? Siangnya bagaimana? Sorenya gimana? Malamnya? Ya, loh. Iyalah. Gimana sih itu kan Judaism. Kalau secara umum kan kalian mengucapkan selamat pagi. Kalau Islam kan assalamualaikum. Salam damai sejahtera. Secara bentar, Bang, kelebihan Islam secara agama ya. Cara beribadah. Ibadah kalau kita orang Islam itu di seluruh dunia itu kita bisa menyusahkan diri. Masuk ke sebuah masjid bisa diterima ya. Kita ikut misalnya sholat duhur. Kita tinggal lihat, kita ikut bacaannya pun sama, nggak bingung kita tuh. Nah kalau Kristen nggak bisa, terbatas. Itulah keistimewaan Islam, menandakan bahwa memang itu agama dari langit, agama samawi, bukan ciptaan manusia. Itu, Bang. Apa yang membuat terbatas umat Kristen tidak bisa bergabung sesama Kristen beribadah? Kalau kau ke Cina, coba kau ke Cina. Apa kau paham dengan apa yang mereka ucapkan? Apa kau paham dengan apa yang mereka doakan dalam ibadah gitu? Dan karena kalian nggak bisa masuk bahasa Cina. Dan iya, makanya aku bilang kalau kami Islam itu universal. Kalau kalian nggak bisa ke Afrika, nggak paham kalian kan ya bahasa Afrika, kalian cuma melongo kan? Cara ibadah bahasa Arab, nggak usah bangga, Bun.
Kalian nggak usah. Ya. Bahkan teman-teman saya Bacaan di sholat, sini, Bang. yang Bacaan saudara- sholat kami, Bang. Bang, bacaan sholat kami di seluruh dunia sama. Kalau imam sudah membacakan sholat, kita paham apa yang dibaca. Ya namanya Sholat juga zuhur. hafalan, cuman ayat hafalan hanya terbatas beberapa ayat doang yang dihafal-hafal. Ya semua juga Sekarang bisa. saya tanya kamu, Bang. Sekarang saya tanya kau, bahasa original Bible bukan Yunani. Sekarang kau beribadah bahasa apa? Bahasa Indonesia toh? Itulah keluar biasaannya Yesus. Jadi di mana kita bernegara, Justru dibebaskan justru untuk itulah berbahasa dengan bahasa sendiri. keterbatasannya, Bang. Justru jadi itu Yesus keterbatasannya. Tidak. Justru Jadi itu bagaimana orang yang keterbatasannya, tidak Bang. pernah belajar bahasa Arab? Bagaimana itu? Apakah itu akan masuk neraka walaupun dia Islam? Kita ingat, dengar, kita ini orang Islam, hafal surah-surah pendek yang kita baca dalam sholat. Makanya Kita pemahamannya pendek. Lu kok ya Allah nggak nyambung, kok pendek, nggak paham Kan yang ya. dihafal kan halnya bahasa-bahasa yang pendek atau dalil-dalil yang pendek. Berarti pemahamannya juga pendek. Lah, kau aja nggak ada satu pun. Coba kau hafal bahasa Yunani. Coba kau hafal bahasa Yunani. Karena kami memang tidak diajarkan untuk Makanya menghafal ku bahasa bilang, Yunani. makanya ku Kami bilang suka itulah memahami secara bahasa istimewanya. Indonesia. Makanya ku bilang itulah istimewanya Islam, universal. Dari Allah, agama samawi. Kalau kalian itu buatan Paulus, Kristen itu Siapa buatan bilang Paulus, buatan bro. Paulus? Nah, Ya agama di dalam itu, Biblemu, nggak masalah itu perjalanan. agama. Dengar, Nah, dengar, nggak masalah bro. itu agama. Di dalam Biblemu perjalanan. Ini karena dia nggak tahu Bibelnya, teman-teman, ya nggak apa-apa. Di dalam Biblemu perjalanan ke Antioquia, setahun lamanya Paulus bermukim di Antioquia. Untuk pertama kalinya di Antioquia inilah murid-muridnya disebut karesteng. Makanya kalian itu mengikuti tidak ada masalah dengan agama Kristen mau siapapun itu yang membuatnya, yang jelas agama Ya Kristen iya adalah itu wadah. harusnya kau ngomong gitu Wadah. tadi. Harusnya kau ngomong gitu Gimana? tadi. Kau tadi bilang Iya. juga. Makanya aku Tapi bilang. kami itu tidak dipaksakan untuk selalu menghafal bahasa Yunani atau bahasa Ibrani. Di mana kami bernegara, Ya, kalian- bahasa yang kami pahami. Makanya aku bilang kalian itu nggak teratur semua mau kalian, nggak ke gereja pun nggak ada kewajiban toh. Itu Nggak ada namanya hukum, nggak ada egois. dosa. Jadi Allah itu egois Kok kalau egois? memaksakan Nggak. harus bahasa Arab. Agama Jadi- itu, agama itu, Bang, yang mengatur kita supaya hidup kita tidak kacau. Enggak, Agama, bukan agama yang mengatur kita. Yang mengatur kita adalah Tuhan. Nggak bisa agama, karena Loh, agama itu masih banyak melalui beda-beda apa? doktrin. Melalui Agama itu melalui beda-beda melalui banyak apa kau pemahaman. mengenal dengar dulu. Melalui apa kau mengenal Tuhan? Melalui Quran. Bukan melalui Melalui kitab, tanpa Quran. agama juga bisa saya Pak. Tanpa agama bisa saya memahami Yesus siapa, Tuhan saya siapa. Melalui Iya, Alkitab dari bisa. mana? Dari Bible toh. Dari Bible toh kau tahu tentang Tuhan dari Bible kan? Nah, Iya, karena Biblemu bahasa itu Indonesia. bahasa Yunani. Saya bisa berbahasa Indonesia, saya bahasa Biblemu Indonesia. itu Saya kenal bahasa Yunani, Bang. Biblemu bahasa Yunani yang dibuat oleh si Paulus. Yesus tidak ada Ini, Mas. hubungannya dengan kalian. ini bahasa Indonesia Yesus bukan tidak bahasa ada, Bang. Yunani karena kami di Indonesia ada juga terjemahan bahasa Indonesia. Ya, itu aku bilang kelebihannya Islam. Kelebihannya Apa Islam. Dengarin, jangan kamu doang yang ngomong, Bun. Jadi gini loh. Saya punya teman saudara-saudara muslim, saya tanya yang sering diucapkan di musola atau di masjid itu dengan bahasa-bahasa Arab. Itu apa sih artinya saudara? Saya bilang, nggak tahu juga sih, Bang. Kamu Jangan sampai bawa sekarang nggak tahu artinya. orang. Enggak, Oh, maksudnya jangan itulah. bawa orang-orang. Jadi jangan bangga, bawa. Jangan bawa bangga orang-orang. karena bisa berbahasa Arab hanya sepotong-sepotong, hanya beberapa dalil doang yang dihafal. ada nggak aturan di agamamu kau itu kalau nggak ke gereja kau berdosa? Ada nggak kewajiban kau? Nggak ada kewajiban di Karesteng itu. Kalian itu Ada. bebas seperti Ada. hewan. Ada. Mana aturannya? Kalian disuruh gereja tiap Harus minggu beribadah. mana? Kalau kami tidak beribadah, kalau kami meninggalkan persekutuan ibadah kami berdosa. Ada. Ya ibadah itu banyak, Bang, berbuat baik, menyembah penyembahan kepada Yang Maha Kuasa. Bukan ibadah banyak. persekutuan. Ibadah persekutuan artinya pertemuan orang-orang yang percaya Coba, kepada gimana Yesus. itu? Gimana itu? Coba. Yesus menyuruh kau ke gereja mana? Yesus menyuruh kau ibadah ke gereja mana-mana. Coba, data nomor berapa biar ku buka. Mana ada Yesus mengenal Kristen, Bang? Yesus itu sudah tidak ada di muka bumi. Si Paulus lah yang kau ikuti. Paulus penyesat Si itu. Paulus itu menyampaikan apa yang dikatakan Yesus. Sudah? Mana? Di mana dia ketemu Yesus? Itu Kristus palsu di Menurut perjalanan Anda. Antioquia. Kenapa saya bilang Menurut Kristus Anda. palsu?
Jadi Iya, maksudmu iya, Alkitab kita ini, buktikan, kita maksudmu buktikan. Alkitab ini Kita palsu. buktikan. Maksudmu Kita Alkitab ini surat-surat palsu. Paulus, kita buktikan. Iya, surat-surat Menurutmu- Paulus, ajaran Kristen. Enggak, menurutmu Alkitab Ajaran ini Kristen palsu? bukan ajaran Yesus. Iya, banyak palsu di situ, banyak. Enggak semuanya, banyak palsu di situ. Surat-surat tulisan Paulus itu kan bukan firman Tuhan dari si Paulus. Bukan firman Jadi- Tuhan. Saya buktikan ya. Saya buktikan, Apa mau kau Bang. buktikan? Kalau surat-surat Jangan Sini saya buktikan, saya dipenggal-penggal buktikan. ayat Alkitab. Tidak bisa Saya dipenggal-penggal buktikan. ayat Alkitab. Kan mau aku Tidak buktikan, bisa saya buktikan ya. dipenggal-penggal ayat Alkitab, saudara ya. Loh, Tidak bisa, kita mau karena buktikan itu kok. ayat Gini, demi ayat satu untuk kesatuan, bagaikan mata rantai yang Untuk tidak bisa membuktikannya dipisahkan. gini, nah, Bang, untuk membuktikannya gini. Lihat ajaran si Paulus dengan bandingkan ajaran Yesus. Nggak ada satupun sama, bertentangan, kontradiksi. Itulah tandanya Apa yang bahwa si berkontradiksi? Paulus Coba ini apa? penyesat. Apa? Nah, Apa yang berkontradiksi? kata si Coba. Paulus, nih kita buktikan ya. Kalau sekarang Gimana sebentar ayatnya? ku minta. Ya makanya kau sabar ku sampaikan ya. Sebentar ku minta pengajaran Yesus dengan Paulus kesamaannya ya. Sekarang saya kasih kau, saya suapi kau kontradiksi ajaran Paulus dengan Yesus. Pertama, ya, hukum Taurat. Kata Yesus, aku datang. Matius 7 nih ya, Matius 7, 17. Matius 5, 17. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ya kan? Kemudian apa kata si Matius Paulus? apa itu? Matius apa itu? Matius 5, 17. Nah, Aku datang ini ya, kau kalau kau tidak mau belajar Bibelmu cuma congor. enggak, karena Aku kami datang cuma bukan perlu untuk menghafal-hafal Alkitab, enggak perlu kami Nah, kami paham mau tentang Tuhan ditunjukin. juga. Kenapa kau nggak mau terima? Aku mau tunjukin kok. Nggak ada Enggak, perkhususan makanya ajaran kan kamu Paulus bilang dengan tadi, Yesus. kamu tidak pelajari. Sini Saya kasih sudah tahu. pernah. Sabar. Dengar. Kata Yesus, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu, ingat ya, kata Yesus, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan Tuhan. Menghilangkan satu titik aja, kan menduduki tempat terendah. Tapi apa kata si Paulus? Coba di Galatia 2:16, apa kata si Paulus? Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Coba. Paulus mengatakan sebelum langit dan bumi runtuh, sebelum kiamat, hukum Taurat tetap ada. Tapi si Paulus penyesat ini, apa kata dia di Galatia 2:16? Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Coba tengok pertentangannya. Inilah kalian ini pengikut Paulus penyesat yang mendapat, yang dia ngaku-ngaku mendapat ketemu dengan Yesus, padahal itu adalah Kristus palsu. Buktinya ajarannya bertentangan. Yesus anak Maria dengan Yesus yang menemui, kata si Paulus, menemui dia, itu palsu, penyesat. Maka kata Yesus di Matius 24:23, waspadalah, jangan kalian disesatkan. Bila ada yang mengaku, aku melihat Kristus di sana, aku melihat Mesias di sini, jangan kau percaya. Paulus kan ngaku-ngaku ketemu, padahal Yesus sudah terangkat. Yesus sudah tidak ada di muka bumi lagi, Bang. Baru muncul ini si Paulus dengan ajaran barunya ini, ngaku-ngaku ketemu Yesus, katanya, Saulus, kau telah menganiaya aku. Mana pernah dia ketemu Yesus? Nggak pernah, dia nggak dikenali sama Yesus tuh si Paulus. Paulus ini menjadikan Yesus kambing hitam. Nah, sekarang tunjukkan. Saya tuh sudah tunjukkan ya perbedaan ajaran Paulus dengan Yesus anak Maria. Sekarang tunjukkan persamaannya. Mana kesamaannya? Paulus mengatakan kalau kalian menyunatkan diri, sia-sialah Yesus disalibkan. Padahal apa kata Yesus? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Bertentangan, Bang. Kamu nggak paham. Jadi kau itu pengikut maksud perkataan Yesus itu. Kamu tidak paham. Loh, jadi kan coba Yesus menjelaskan kalau dia datang bukan untuk udah dengerin. sebelum Dengerin, langit jangan dan ngomong terus. bumi runtuh, Bang. Dengerin, jangan ngomong terus. Nah, jadi Yesus berkata demikian, dia sebagai Tuhan, dia berhak mengotak-atik Alkitab itu, mengotak-atik firman Tuhan itu, mengotak-atik hukum Taurat itu. Berhak.
Ya kenapa dia Tuhan? Dia diberi kuasa untuk itu. Gitu loh. Bukan dia makanya yang mentaati si Paulus penyesat, Bang. Paulus penyesat. Yesus disunat, tetapi Bang, Yesus juga mengajarkan kami tidak dengar disunat. dulu, Bang. Ya Allah, Gitu. paham dia ya. Paulus Contoh ini, penyesat contoh. yang merubah. Paulus penyesat yang merubah. Yesus tidak merubah hukum Tuhan. Paulus Nggak ini yang ada. merubah. Bukan Paulus, bukan Paulus Tidak seorang pun baca, Bang. Galatia Karena 2:16. Paulus mendengarkan Tidak seorang pun perkataan yang langsung dari didengarkan Yesus. karena melakukan hukum Taurat. Mendengarkan perkataan langsung dari Yesus. Di mana? Di mana yang mendatangi? Yesus sudah terangkan, Bang. Nggak pernah ketemu Sampaikanlah apa yang didengarnya kepada sesama, kepada manusia. Ada, Bang, nggak ada. Nggak pernah ketemu gitu dengan ya. Paulus. Nggak pernah ketemu Yesus. Nggak ada. Nggak pernah ketemu Yesus. Makanya kan nggak bakal Yesus sudah pernah terangkan. engkau percaya, nggak bakal pernah kamu percaya Nah, bahwa inilah. Yesus bertemu dengan Inilah Yesus. kalian. Bahwa Cuma Paulus imannya ketemu dengan Yesus. doang. Karena ada, enggak. Fakta bukti, Bang, ajarannya berbeda. Ajaran Enggak Yesus berbeda. anak Maria berbeda. Enggak Yesus berbeda. datang, Yesus, Bang. Yesus Enggak, anak Maria justru- berkata, dengar dulu, Bang. Justru, Dengar dulu, Bang. Dari mana Dengar. kamu mencurigai Paulus dia itu mengambil suatu keuntungan atau kepentingan diri sendiri untuk menyesatkan umat? Ajarannya Coba, berbeda. Ajarannya berbeda. Dia sampai di Dengan penjara tipu loh. daya ku jerat engkau, Bang. Paulus sampai di penjara, Dengan sampai tipu daya. disesah, sampai dilemparin pakai batu. Demi Nah, hanya karena dia memberitakan kan, Injil. karena dia, Untuk apa karena dia kalau dia hanya cuma jahat. menyesatkan doang, nggak ada kepentingan yang utama. Kalau Bang, nggak hanya karena dia kepentingan hidup yang jahat. kekal. Gitu. Karena dia jahat, Bang, menyesatkan orang. Nggak jelas juga kau. Bukti bahwa Paulus itu penyesat, Bang, ajarannya berbeda dengan ajaran Yesus anak Maria. Berbeda, kontradiksi, itu bukti. Mana ajarannya sama? Yesus mengatakan, tidak semua makanan itu baik, tidak ada yang haram. Sementara di Torah, Yesus ini kan orang taat dengan hukum-hukum Torah. Ya toh, di Torah itu, Bang, babi haram. Kasihan ya. Jadi, Bang, kalau memang ajaran Paulus itu benar, harusnya tidak bertentangan dengan ajaran Yesus. Tapi bertentangan, Bang. Yesus mengatakan, Bang, sebelum langit dan bumi runtuh, satu titik dari hukum Taurat pun tidak akan batal. Itu kata Yesus. Kata si Paulus, tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Dilarang oleh si Paulus ini. Kan bertentangan. Bertentangan, Bang. Coba, makanya saya itu diskusi pakai data. Galatia 2:16 itu. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi Matius 5:19 itu ya hukum Taurat itu wajib dilakukan, Bang. Makanya sampai sekarang tuh orang Yahudi makanya sampai sekarang pun itu orang Yahudi, Bang, masih taat dengan hukum-hukum Taurat. Kalian aja pengikut Paulus ini, Bang, yang dari Roma, Yunani, Kristen ya. Kristen ini kan dari Katolik itu pecah ya. Pecah menjadi Protestan. Nah, kalian itu ya pemakan B2, pemakan segala macam. Gak ada berkesusun dengan Yesus, Bang. Ya ada. Ya kan? Jadi apa aku bilang ya? Yang datang kepada Paulus itu Kristus palsu. Salam dua Kristus. Yesus yang dilahirkan Maria itu adalah Kristus asli atau Mesias asli. Yang mendatangi Paulus itu adalah Kristus palsu. Itu jadi teman-teman bukti bahwa Kristus itu ada dua, ada asli, ada palsu. Yang dilahirkan oleh Maria, ibunda Maria ya, anak Maria itu Kristus asli ya. Tapi yang mendatangi si Paulus itu ya itu si Bilisis ya, Kristus palsu. Maka kata Yesus di Matius 24:23, waspadalah, jangan kalian percaya. Diwanti-wanti sudah oleh Yesus tuh. Jangan, karena dia tahu akan datang banyak penyesat-penyesat itu, antara lain si Paulus itu. Bukti fakta bahwa ajarannya berbeda. Ajarannya berbeda sama sekali ya. Nggak berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Seperti yang kita baca tadi, hukum Taurat, dosa waris. Aduh, mana ada. Itulah penyesatan si Paulus. Menjadikan hitam nih anak Maria, padahal yang dia bawa ajarannya adalah si Bilisis, Kristus palsu. Sehingga si Paulus ini ajarannya menyesatkan
miliaran orang. Ya termasuk kalian itu, bro. Disesatkan. Ini berapa di sini? Berapa di sini saudara-saudara muslim ini? Berapa di sini saudara-saudara muslim? Ya kenapa emang, Bang? Enggak, maksudnya Intinya banyak Bang, nggak di ajaran sini? Yesus intinya Bang, ajaran Yesus anak Maria dengan Kristus palsu yang mendatangi Paulus itu kontradiksi, Bang. Enggak ada keberkesusuaian. Berbeda. Itu menurut Anda. Itu menurut Anda. Menurut data, Bang. Bukan menurut pribadimu, Bang. Menurut Anda nggak pribadimu. pernah paham tentang Sekarang Alkitab. Nggak tunjukkan. pernah. Nggak bisa dipenggal-penggal ayat tunjukkan Alkitab. berkesusuaian. Nggak mungkin Berbeda, Bang. Alkitab mencatat aku adalah Tuhan. Misalkan Yesus mencatat bahwa dia mempromosikan bahwa dia Siapa adalah Tuhan. yang bahas Ternyata Tuhan, ayat Bang? lain. Ajarannya Paulus yang didatangi oleh Kristus palsu berbeda dengan ajaran Kristus anak Maria, berbeda. Makanya Paulus itu menyesatkan kamu, Bang, karena yang dia Pernah bawa nggak dengan Paulus surat-surat mengajarkan 12, kebencian? Pernah nggak Paulus mengajarkan kejahatan? Pernah nggak Paulus mengajarkan peperangan? Pernah nggak Paulus membuarkan orang beribadah? Pernah nggak Paulus kejahatan, mengganggu orang yang tidak masalah perintah-perintah Tuhan, Bang. Perintah-perintah Tuhan yang kita bicarakan. Nggak ada kelakuan Paulus itu yang mencurigakan. Kelakuan Sekarang Paulus tunjukkan data. Tunjukkan data berkesesuaiankah ajaran Yesus dengan Paulus? Coba tunjuk data. Saya sudah tunjuk data bagaimana kontradiksi. Saya sudah tunjuk data perkataan Yesus anak Maria dengan perkataan si Paulus kontradiksi. Kalau memang ajaran Paulus itu sama dengan ajaran Yesus anak Maria, itu baru bagus, cocok. Tapi kalau ajaran Yesus dengan ajaran Paulus berbeda, itu kontradiksi, berarti yang dia terima Paulus itu dari Kristus palsu. Yesus sebagai Tuhan, dia berhak mengatakan A, mengatakan B. Dia berhak mengotak-atik firman-Nya. Dia berhak. Bang, Yesus itu, Bang, ya, Yesus sudah berkesesuaian. Yesus berkata kepada Paulus, di saat ya Yesus Allah, berkata kepada Paulus, ya Allah, jadi itu berarti Yesus sendiri yang menyampaikan, Tuhan itu sendiri menyampaikan kepada Paulus sesuatu yang harus disampaikan kepada umat. Jadi di mana di situ Tuhan, Bang? Karena ajarannya ajaran di situ? Mana bukti bahwa Bang, mana bukti bahwa yang mendatangi Paulus itu adalah Yesus anak Maria, mana? Baca Alkitab, kamu udah lebih paham kayaknya Alkitab. Baca Alkitab. Wah, kalau kita baca bukan, yang mendatangi adalah Kristus palsu. Di mana ditulis ada Kristus palsu yang mendatangi? Mana ayatnya di Alkitab? Pertama, sini saya kasih tahu ya. Kau nyimak ya, diam ya, Bang ya. Bahwa Yesus palsu yang mendatangi Paulus. Coba sebutkan ayatnya. Ya coba baca dulu Matius 24:23. Coba buka. Matius 24:23. Buka ya. Matius 24:23. Matius 24. Sudah kau buka? Udah. Apa katanya nih? Pada apa kata 24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Itu. Di situ penekanan Yesus, jangan kamu percaya. Emang, di situ kan tertulis kata Yesus. Ada di sini disinggung Paulus. Lah, Paulus kan mengaku dia melihat. Paulus kan mengaku dia melihat Yesus. Ya kan melihat Tuhan. Lah, melihat Yesus yang benar dia kan? Dalam cahaya kemuliaan. Ya kan? Ya itu pengakuan dia toh, yang menulis pertemuannya itu adalah temannya orang Yunani, Lukas. Yang menulis kisah para rasul adalah Lukas. Saya buktikan bahwa Yesus bahwa Paulus itu bertemu dengan Yesus yang asli. Kenapa? Di saat Paulus pakai data. Aduh, kau cuma congor, nggak bisa. Dengarkan, pakai ini data, firman pakai Tuhan. data. Dengarkan. Nggak bisa pakai data. Nggak pernah kamu mengimani firman Tuhan. Walaupun 1000 data dikasih, kamu tidak akan pernah percaya kepada Alkitab. Jadi nggak usah. Itu namanya congor. Aduh, congor. Saya sajikan kepada kamu pemahaman. Itu congor, Bang. Udah? Itu congor, Bang. Pakai data, Bang. Di sini apa Yesus berkata, jangan kamu percaya. Dengarkan saya, jangan kamu ngomong terus dari tadi. Gitu doang maksudnya, jangan kamu ngomong terus. Bang, kalau kau diskusi, Bang, jangan congor, pakai data, ayo.
Pakai data dong. Saya ini kata Yesus, jangan kamu percaya kalau ada yang mengaku, aku ketemu, aku melihat Mesias di sana, aku melihat Mesias di sini. Jangan kamu percaya sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda mukjizat sehingga mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Dia bisa menyesatkan, Bang. Jadi Yesus sudah berpesan, sudah wanti-wanti, hati-hati kalau ada yang mengaku ketemu Mesias. Siapa yang mengaku ketemu Inilah Yesus? kelakuan kalian. Inilah kelakuan kalian. Kalau orang berbicara dimatikan mikrofonnya. Kalau orang berbicara dimatikan mikrofonnya. Kau congor, Bang. Karena kau congor, nggak ada data. Coba kau kasih data kami, Bang. Misalnya, Paulus ketemu itu begini, bla bla bla. Kasih data, Bang. Sendiri nggak bisa diajak diskusi, makanya sedikit. Loh, ini data, Bang. Bang, kata Yesus, jangan kau percaya, coba. Kan kau diperintahkan jangan percaya kalau ada yang mengaku ketemu Mesias. Kan kata Yesus, jangan kamu percaya. Kok kamu percaya perkataan si Paulus ini? Padahal dia penyesat, Bang. Kenapa dia penyesat? Bang, kenapa dia penyesat? Surat-suratnya itu bertentangan dengan inilah kelakuan kalian kalau diskusi, ya. Hah? Aduh, karena kau bacot, karena kau congor, Bang, nggak ada data, Bang. Coba datamu mana, Bang? Bang, itu bukti, Bang, bahwa ajaran Yesus dengan ajaran Paulus bertentangan karena dia menerima dari Kristus palsu, sibilisis. Karena kalian menang sendiri, pengen menang sendiri. Itu. Jadi kalian itu selalu makanya keroyokan. Lo kok keroyokan? Kok nggak ada data, Bang? Kok nyerocos doang? Kasih kayak data. Hostnya ini selalu mematikan mikrofon saya supaya kamu doang yang berbicara. Begitu. Nggak ada saya data. mengundurkan diri saja karena nggak. Kasih data, Bang. Berarti bener ya? Ya Allah. Ya kau nggak ada data gimana dong? Kata Yesus di sini, kalau ada yang mengaku melihat Mesias di sana, melihat Mesias di sini, jangan kamu percaya. Paulus mengaku kalau ketika disidang oleh Raja Agripa, kau ini kenapa Paulus? Ini Tuan Raja, ini penglihatan saya. Lah, penglihatan. Dia ngaku ketemu Mesias, dia ngaku ketemu Yesus. Dan pengakuannya ini sehingga dia mengaku dia dipilih. Dia dipilih nih. Dia dipilih oleh Yesus. Padahal itu klaimnya dia loh. Yang menulis itu di Kisah Para Rasul adalah Lukas. Lukas ini siapa? Tabib pribadinya, teman dekatnya, sahabatnya. Dan dia orang Yunani. Dengar ya teman-teman Kristen. Kalian disesatkan oleh Paulus yang ngaku-ngaku ketemu Yesus. Padahal yang mendatangi dia adalah Kristus palsu. Bukti bahwa itu Kristus palsu karena ajaran dengan surat-surat si Paulus yang 13 itu tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus anak Maria. Berbeda. Kata Yesus di Matius 5:17, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Sebelum langit dan bumi runtuh, tidak satu titik atau tidak satu iota pun dari hukum Taurat itu batal. Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Taurat sekalipun yang terkecil dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia menduduki tempat terendah dalam kerajaan Tuhan. Tapi barang siapa yang mengajarkan segala hukum Taurat, maka dia menduduki tempat tertinggi. Kata si Paulus di Galatia 2, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Coba. Paulus mengatakan tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Bertentangan. Itulah cara kita mendeteksi bahwa yang mendatangi si Paulus penyesat ini adalah Kristus palsu. Makanya ada salam dua Kristus. Jadi kita berbicara di perjanjian baru ya. Kristus palsu dan Kristus asli. Kristus anak Maria ya, dan Kristus yang mendatangi si Paulus. Sehingga apa kata Yesus? Dia akan menyesatkan banyak orang. Kata Yesus, jangan kau percaya sebab Mesias-Mesias palsu itu akan mengadakan mukjizat dan tanda-tanda. Mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Udah camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Yesus sudah wanti-wanti. Tapi kenapa ini ya, Kristen ini malah percaya sekali kepada si Paulus. Lebih mengimani kata-kata si Paulus daripada perkataan Yesus anak Maria. Padahal ngaku-ngakunya dia pengikut Yesus, anak Maria. Dia tidak beragama, katanya dia pengikut Kristus. Ya Kristus apa dulu? Kristus palsu. Salam dua Kristus, Kristus penyesat dan Kristus asli.
Buktinya, kalau memang yang kalian ikuti itu benar, ya kenapa Kristen itu berkembang di agama pagan sana di Roma Yunani? Paulus membawanya ke sana karena di sana itu doyan babi, tidak sunat, laris manis di sana di Roma. Itu bukti ya bahwa yang mendatangi si Paulus adalah Kristus palsu. Naik lagi ini saudara El Sadai. Selamat siang, luar biasa narasimu Bunda Rama. Ya iyalah bang. Lagi nih kan Kita pakai data Bible ya. Secara akademis dan profesional, Duara. Aduh, Mama di mana-mana kalian tuh curang. Jawab, ya dan tidak. Di roomnya siapapun curang. Berani. Curang. Kalau kami di sini bang, kami hanya menuntut kalian itu pakai data. Iya, bang. aku tunggu Kalian kalau saya diskusi tuh bang, nggak muluk-muluk. Saya hanya menuntut kalian pakai data. Enggak, jawab dulu. Kalau cuma comor ya. Pede kamu, berani enggak? Kenapa kemana-mana di sini aja bang? Pendetamu aja bang mencret. Nah, ikut nanti di room netral. Oh Soki bang, dengar ya, dengar kasih tahu bang. Dengar dulu. Kau simak dulu dah bang, simak dulu. Kami ini bang sudah malang balik. Aduh ya Allah, kami udah bertahun-tahun punya. Aduh ya Allah, ya Allah. Bang, host kasihlah moderator aku bermute. Kau dengar dulu lah. Pendetamu aja mencret bang. Torosoki tuh aku naik di sana berapa menit kita ditendang diturunkan ya. Jeki Sembiring naik di situ cuma berapa menit ditendang diturunin. Pengecut. Kalau kalian itu kami kasih waktu, yang penting kalian pakai data dalil, jangan congor. Kami jijik sama congor-congor babi kalian ya. Kemudian kami itu bang sudah lama di Zoom menghadapi pendeta kalian Martin Ale, apalagi itu pendeta-pendeta mencret mereka bang. Karena kenapa? Yang dia debat itu Bible-nya sendiri, bukan kami yang dia debat. Dia berdebat dengan Bible Anda sendiri. Makanya kalian tuh selalu mencret. Lawan Anda Bible Anda, bukan kami loh. Yang saya bawakan tadi itu data-data di Bible-mu. Belum saya masuk di Al-Qur'anku. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Ulaika hum syarrul bariyah. Itu Al-Qur'an kamu sudah nyata kalian penghuni neraka jahanam. Tapi saya tidak ke Al-Qur'anku bang, kau tidak imani. Saya bawakan data-data Bible-mu. Jadi Bible-mu yang kau lawan. Belum kami kau lawan, belum Al-Quran kami, belum Islam kau lawan, Bible-mu kau lawan. Baru Bible-mu ku tunjuk data, kau sudah mencret semua. Karena yang kalian imani hanya dogma doktrin, bukan data-data Bible. Oke ya, belum lari ke Al-Quran aku bang, belum. Ini baru data Bible-mu, kau sudah ngomel-ngomel, mencret. Pendetamu aja pendetamu aja mencret. Kenapa? Karena mereka berusaha melawan Bible-nya sendiri, berusaha melawan. Jadi ya teman-teman ya, mereka itu ya para yang sekolah tinggi-tinggi STT ini ya. Mereka bersekolah tinggi-tinggi bukan untuk paham dengan Bible, tapi untuk bagaimana memplesetkan. Semakin tinggi pendidikan seorang pendeta itu, dia lebih semakin pandai memplesetkan, memutarbalikkan. Bukan berbicara dari hati, tapi dari akal-akalan mereka. Apa yang kau buka itu El Sadai. Dan ini El Sadai dan kan tidak kita ngomong dulu. Saya buktikan Paulus gelap tidak sekali, bang. Gelap sekali, bang. Coba kau terangkan sedikit, terangkan, bang. Gelap sekali. Saya terangkan ini. Ya, bagus. Nah ini apa itu bang? Kita baca dalam 1 Korintus 8 ayat 8. Bang, kalau kau bicara jangan kau ngemut permen bang. Ayo bukan ngemut permen. Nah, kita baca ini ya. Suara apa dikatakan Paulus? Ini. Bagi kita hanya ada satu Elohim. Ini hari ini. Nah, bagi kita Paulus. Ini. Bagi kita hanya ada satu Elohim, yaitu Bapa. Yang dari dia berasal segala sesuatu. Dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Kenapa dia?
Maksudnya yang menyesatkan, ya itu kan di yang situ disesatkan Yesus di sini. Tuhan. Ya, Yesus Tuhan, Bang. Sementara Yesus berkata, ih, kenapa dia ya? Bang, baca itu, Bang. Coba baca. Matius 11, Bang. Baca Matius 11:15. Ayo, Bang. Matius, Yesus kan berkata kita, di situ, kan Bang. kita bicara Bang. Paulus. Ya Allah, Bang. Paulus berkata di situ, Yesus Tuhan, toh? Ya benar. Iya. Paulus berkata Yesus Tuhan. Oke, kita Ya, benar. buka ya, Bang ya. Kita buka Matius. Matius berapa? Oke, kita buka Matius. Matius berapa? Ini kita buka. Nah, Matius berapa? Matius 12. Oke, kita baca Matius 12. Ayat berapa? Matius 12 ayat berapa? Iya, Bang. Matius 12. Bentar. Aduh, ya Allah, tunggu buka dulu. Matius. Bentar, Bang. Matius 11:25, coba buka, Bang. Tadi Paulus berkata Yesus Tuhan, toh?